Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita akan berlanjut dalam acara Dibacain Berita. Siap. Silakan Bung kameramen. Siap, Bung Alfian. Semoga Bung Alfian sehat selalu. Amin Allah. Ya, diingatkan kembali bagi teman-teman, kebetulan Instagram Bung Alfian atau Ustadz Alfian sedang bermasalah. Silahkan cek Instagram beliau, yaitu Uat Dibacain Berita, @Uat Dibacain Berita, dan @Agenda Pintar. Baik, Bung Alfian, ini ada berita yang menyayat hati kalau menurut saya, Bung Alfian. Senin 10 Oktober 2022 dari CNN Indonesia. Judulnya, Polri sebut tak ada korban Kanjuruhan tewas akibat gas air mata. Nah ini Bung Alfian, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi, mengatakan berdasarkan pernyataan para ahli, tidak ada satupun korban meninggal dunia ataupun luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan di Malang disebabkan gas air mata. Pernyataan itu disampaikan Dedi mengutip pernyataan sejumlah ahli dan dokter spesialis yang menangani para korban. Mereka terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, paru, THT, dan spesialis penyakit. Tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Dedi mengungkapkan berdasarkan pendalaman para ahli, para korban tewas dalam insiden Kanjuruhan akibat kekurangan oksigen. Para korban kekurangan oksigen karena berdesakan di pintu keluar stadion. Gini, responnya gimana Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sangat sulit ya diterima, terlepas apapun argumentasinya. Itu yang mati itu kan beberapa versi ya, dan pengetahuan buat pemirsa. Saya sayangkan betul ya, pihak aparat hanya 125 orang saja. Padahal orang tahu ada yang menyebut angka 182, ada yang 200 sekian. Jadi ini mohon ya, saya mohon kepada Anda, jangan Anda sekolahnya tinggi, pangkatnya tinggi, tapi Anda kehilangan budi pekerti, kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya anggap ini sebuah sikap yang harus ditolak. Ketika pernyataan ahli dijadikan rujukan, kan belum ada pengadilan. Saya pernah punya pengalaman kok, bermasalah itu baru ada ahli dihadirkan dalam persidangan. Ini persoalannya kan sudah faktanya orang mati banyak. Iya. Nah, lalu kemudian orang juga kita tengok di beberapa pemberitaan dari berbagai media atau beberapa sumber berita juga kondisi orang yang matanya begitu sangat mengerikan, merah dan mengerikan dengan wajah yang mengerikan. Dan kita juga melihat beberapa foto-foto mayat dalam kondisi yang mukanya hangus. Itu hangus itu kenapa? Kan begitu kan pertanyaannya, kan jadi pertanyaan serius. Dan itu kan belum, saya juga boleh dibilang masih praduga tidak bersalah, masih menduga-duga. Tapi jangan dong sesuatu yang belum ditelusuri dengan jauh. Nah, lagi yang perlu dipahami bahwa situasi ini, insiden ini dengan menembakkan gas air mata setelah melanggar ketentuan internasional. FIFA sebagai sebuah organisasi persepak bola internasional sudah melarang sejak adanya beberapa insiden di negara-negara di dunia internasional. Begitu respon awal saya. Ya, Bung Alfian, menarik yang Bung Alfian sampaikan. Saya juga kecewanya gini Bung Alfian. Ini kan korban banyak Bung Alfian. Anggaplah Bung Alfian tadi sampaikan ada beberapa versi. Tetap aja kan itu lebih dari ratusan lah Bung Alfian. Nah, tapi kenapa saya melihat tidak mereka fokus, ini loh ada korban, minta maaf, ngaku salah, mundur. Itu loh Bung Alfian yang saya pengen lihat gitu. Tetapi saya melihat malah dianggaplah bukan karena gas air mata. Ya sekarang logikanya orang udah desek-desekan, kekurangan oksigen, ditembakin gas air mata, ya matilah. Logikanya gitu Bung Alfian. Nah makanya ini yang Bung Alfian ingin saya tanyakan. Kenapa ya belakangan ini orang jadi gagal fokus terhadap orang ini udah kejadian apa ada orang dibunuh. Malah kalau di Twitter itu Bung Alfian trendingnya pembantaian Kanjuruhan. Nah ini kan jadi menurut saya menjadi PR besar untuk mereka untuk berbenah ulang Bung Alfian. Gimana Bung Alfian melihat fenomena kemanusiaan ini Bung Alfian? Sebelum saya menjawab, atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Taruna Muslim, kami mengucapkan ucapan duka yang mendalam, dan kepada pihak keluarga, andaikan melihat video ini, melihatkan channel ini, saya Alfian menyebutkan rasa sedih, rasa duka yang mendalam, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga orang-orang yang telah mendahului kita dalam
insiden itu atau tragedi itu atau itu menurut beberapa kalangan Allah berikan tempat yang lapang di kuburnya. Amin, Dan Allah amin. kemudian akan memasukkan ke surga sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Amin. Di negeri ini ada persoalan yang banyak. Di antaranya adalah mental satria. Dulu Betul. orang tua kita dulu satria, sportif, berani, dan banyak dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin terutama yang berkarakter Islam. Itu sudah dikenal. Kalaupun sekarang ada partai Islam dan tidak berkarakter Islam, itu urusan dia. Nah, dari saya, bagaimana yang penting? Yang sekarang harus dilakukan, siapa sebenarnya harus bertanggung jawab? Itu harus ada. Jangan Anda seenaknya saja menyuruh dan membebankan kepada ketua panitia. Siapa yang menyuruh mengirimkan 40.000 orang? Itu juga pengetahuan yang diketahui oleh khalayak luas. Siapa yang suruh mencetak tiket melebihi dari kapasitas? Iya. Itu pun juga pengetahuan. Orang kapasitasnya cuma 38.000 kok. Lalu kenapa dia cetak sebanyak 42.000? Iya. Urusan cuan, segala macam. Mayat, orang mati itu. Nah, yang berikutnya proses hukum. Menurut saya ini harus sampai kepada batas tetap ada keberanian, terutama buat keluarga dan keluarga masyarakat Malang, para supporter Arema, agar bisa terus dengan badan hukumnya atau dengan penasihat hukumnya mengurus ini sehingga ada proses hukum terhadap urusan yang telah menimbulkan korban ratusan orang. Nah, Begitu. itu Bung Alfian, poin penting. Jadi menurut saya keluarga yang memang kita bersedih bisa menerima, dan yang saya sedih itu Bung Alfian ada yang menyebut ini musibah. Kalau musibah kan artinya kan ya Allah berikanlah kepada kita memang karena misalkan bencana alam atau apa. Kalau ini memang musibah, tapi itu dengan kata musibah seolah-olah tidak ada yang bersalah Bung Alfian. Itu kan yang saya sedihkan. Nah ini Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian. Memang ada beberapa orang yang meminta ketua PSSI ini untuk mundur. Karena bagaimanapun dengan banyaknya orang yang meninggal menjadi catatan buruk dan catatan hitam untuk ketua PSSI. Bagaimanapun alasannya begitu Bung Alfian. Nah saya mengutip beberapa berita Bung Alfian. Yang pertama dari kompas.com. Ini 7 Oktober 2022 sudah 32.000 orang tanda tangani petisi desak Iwan Bule mundur dari PSSI. Nah Bung Alfian, ini ada yang menarik lagi Bung Alfian yang sering di highlight oleh orang-orang. Pada 25 Agustus 2022, judulnya Ketum PSSI Iwan Bule siap maju di Pilgub Jabar. Nah ini Bung Alfian, harusnya kan kalau kita lihat pejabat-pejabat di Jepang Bung Alfian, mereka salah dikit pun mundur, salah fatal malah ada yang harakiri atau dia membunuh dirinya, tanda artinya apa namanya? Mereka mengakui kesalahan Bung Alfian. Ini kenapa ya? Atau apalah pesan Bung Alfian untuk para pejabat atau khususnya nih untuk ketua PSSI, kenapa nggak mereka mundur aja gitu loh Bung Alfian? Maksudnya dia salah. Nah tapi mundurnya pun tidak hanya sekedar mundur, tapi juga bertanggung jawab. Bagaimana Bung Alfian? Sebagai penutup ada beberapa hal. Yang pertama, mestinya ketua umum PSSI dari awal sudah memberikan pernyataan pelarangan atau penyesuaian jumlah tiket yang diproduksi. Karena itu diketahui sebetulnya. Ada jumlah tiket yang 42.000 itu menurut sumber-sumber terpercaya bahwa itu diketahui oleh ketua PSSI. Nah yang kedua, adanya 32.000 orang yang menuntut yang bersangkutan mundur, dan terkait dengan beliau menjadi gubernur Jawa Barat, saya pikir warga Jawa Barat perlu mempertimbangkan. Maka kita berharap kepada beliau, ya Bapak Muhammad Iryawan atau Tuan Bule, sedapat mungkin Bapak bersikap satria sebagai seorang bayangkara dengan jiwa korsa, ya mestinya Bapak punya keberanian dengan adanya kegagalan ini, dengan adanya insiden ini, dengan adanya situasi ini, maka saya menyatakan mengundurkan diri. Itu mungkin usulan dan artinya sebagai sebuah sikap yang bisa jadi teladan buat generasi kita. Tapi Bung Alfian, saya potong sedikit. Anggaplah orang ini nggak mau mundur Bung Alfian, dan dia merasa ini investasi untuk menjadi gubernur. Apa respon Bung Alfian melihat fenomena ini gitu Bung Alfian? Ya kalau itu masih kekeh juga, ya berarti buat masyarakat, mari kita tumbuhkan sensitivitas kita sebagai orang yang juga menginginkan pemimpin yang sayang pada rakyat. Nah, sebetulnya kita punya keadaan yang mengenaskan dari skala nasional. Betul. Dan berbagai daerah. Berbagai kejadian yang kita hadapi termasuk kenaikan BBM yang terus-menerus, itu kan merupakan sebuah sikap yang tidak peduli terhadap penderitaan masyarakat. Jadi kalau ada kukuh, ngotot, nyolot, segala macam,
ya sudah, saya pikir warga Jawa Barat orang-orang yang terpelajar, lihat sendiri, punya pikiran, punya perasaan, dan tentu saya sebagai orang yang membersamai Bung Kameramen dalam acara Dibacain Berita sangat tidak tidak gembira lah dengan keadaan seperti ini. Semua pihak agar introspeksi diri harus diusut secara hukum. Jangan Anda teriak-teriak mulu tegakkan hukum, Anda sendiri pengecut, tidak berani berhadapan dengan hukum. Ayo tegakkan hukum, law enforcement, dan hukum punya posisi yang sama dengan siapapun. Sekian Dibacain Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.